Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sari dari kelompok manajemen investasi dan pasar modal. Teman-teman saya yaitu Eko Susandi, Nurul Jannah, dan Sojanulu Halawa. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang SRO atau Organisasi Regulator Mandiri. Organisasi ini disebut sebagai lembaga yang memfasilitasi pihak-pihak yang terkait di pasar modal. Lembaga ini terdiri dari 3 lembaga, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang kedua KPEI, dan yang ketiga KSEI. Untuk Bursa Efek Indonesia, bursa ini dikatakan atau disebut dengan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Jadi Bursa Efek Indonesia ini adalah tempat di mana dipertemukannya jual dan pembeli bursa tersebut. Untuk yang kedua yaitu KPEI. KPEI ini disebut dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Clearing Penjaminan Efek Indonesia ini didirikan oleh PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan PT Bursa Efek Surabaya atau BES pada tanggal 24 September 1996. Perusahaan ini memiliki fungsi sebagai penjamin bahwa transaksi di bursa efek tidak akan gagal bayar maupun gagal serah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kustodian Sentral Efek Indonesia menyediakan jasa kustodian senter dan menyelesaikan efek seperti penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, distribusi hasil corporate action, administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, dan jasa terkait lainnya. Fungsi LPP dalam perdagangan efek. Yang pertama, kustodian sentral. Kustodian sentral adalah pihak yang memberikan jasa. Nah, jasa yang diberikan adalah jasa penitipan kolektif atas efek, jasa administrasi menerima dividen, bunga, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek. Tentang KSEI sebagai salah satu SR dalam kelembagaan pasar modal Indonesia berbentuk PT non-profit. KSEI berfungsi untuk melakukan penyimpanan dan penyelesaian efek yang ditransaksikan di bursa efek. Bursa efek KPEI, KSEI mengimplementasikan scriptless trading mulai Juli tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Jannah akan menjelaskan tentang fungsi dan peran KSEI. Yang pertama, fungsinya itu ada menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien pada pasal 14 ayat 2 UU PM. Yang kedua ada peran, yang ketiga ada penyimpanan efek tanpa wakat, yaitu seperti efek bersifat ekuitas seperti contohnya saham dan waran. Yang kedua ada efek bersifat utang seperti surat utang, MTN, NCD, PN, CP, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyelesaian transaksi efek. Yang pertama yaitu transaksi bursa dan yang kedua transaksi di luar bursa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek dan dana KSEI, yang dimana efeknya yang pertama, KSEI dapat menyimpan beragam efek seperti saham, surat utang, korporasi, rate and warrant, medium term notes, dan lain-lain. Kerahasiaan datanya, KSEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data rekening efek termasuk sub-rekening efek berdasarkan ketentuan UU PM pasal 47. Dan bukti kepemilikan efeknya yaitu bukti kepemilikan efek manfaat atas efek berupa konfirmasi tertulis dan laporan rekening efek dari KSEI kustodian. Sekian dari saya.
Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Zulul Halawa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tentang fasilitas akses atau acuan kepemilikan sekuritas, di mana acuan kepemilikan sekuritas ini terdiri dari satu, fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. Yang kedua, fasilitas akses adalah sarana informasi yang disediakan untuk para investor di website KSEI ini. Kemudian yang ketiga adalah tujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi dan kepemilikan portofolio efek nasabah atau investor. Ada beberapa manfaat dari fasilitas akses ini. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, dan kemudian yang kedua itu memberikan transparansi kepada investor. Yang ketiga mendukung dan memperkuat fungsi dan mekanisme pengawasan oleh otoritas pasar modal terhadap pelaku pasar. Pasal selanjutnya itu adalah tentang penyelesaian transaksi efek, di mana penyelesaian transaksi efek ini terbagi atas dua. Yang pertama itu penyelesaian transaksi bursa, dan yang kedua penyelesaian transaksi di luar bursa atau OTC. Yang pertama itu adalah penyelesaian transaksi bursa, di mana maksudnya ini adalah pembinda bukuan yang dilakukan untuk menyelesaikan transaksi bursa. Penyelesaian transaksi di pasar reguler dilakukan pada T+3 atau 3 hari bursa setelah transaksi dilakukan di bursa efek. Itu adalah tentang penyelesaian transaksi di luar bursa atau OTC, di mana maksudnya ini adalah transaksi di luar bursa itu adalah transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak yang lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Penyelesaian transaksi ini di luar bursa dapat dilakukan dengan pembayaran atau delivery versus payment atau DVP, atau receive versus payment, atau tanpa pembayaran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan salah, kami minta maaf. Terima kasih.